Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Babu man humila ma'hul ma'u lituhurih. Bab yang ke-16 menjelaskan tentang orang yang dibawakan air untuk bersuci. Nabi dibawain air. Sahabat dulu rebutan untuk membawain airnya Nabi itu, karena di samping pingin dapat ilmu, pingin dapat keberkahan. Bagaimana caranya Nabi dan lain sebagainya. Qala Abu Darda, "Alaysa fikum sahibun na'lain wat tahur wal wisada." Kata sahabat Abu Darda, di antara kalian itu, Abu Darda menyampaikan kepada Alqamah bin Qais. Di situ ada kiai, sahabat Abu Mas'ud. Itu sahabat Ibnu Mas'ud itu berdua dengan sahabat Anas. Itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, sangat faham terhadap ilmu, artinya banyak ilmunya karena selalu mengikuti Nabi kemana-mana, kajiannya, perbuatannya, kaulnya, takrir ketetapannya, sifatnya. Selalu membawakan terompanya Nabi, sandal atau sepatunya Nabi. Wattakhur wal wisad, jadi alat misal untuk bersuci itu dibawakan, ember, air, bantal kalau Nabi mau istirahat. Bukhari 151 haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz huwa Atha ibnu Abi Maimunah. Hadis ini menggambarkan bagaimana sahabat itu haus dengan ilmu, haus dengan kebaikan. Orang belajar ilmu kepada Nabi, membantu, dekat dengan ulama, pasti derajatnya dunia akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit kambing dekat dengan Al-Qur'an, dicium jadi kulitnya Al-Qur'an. Demikian juga batu dekat dengan Ka'bah menjadi Hajar Aswad, dicium segala macam. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adz huwa Atha ibnu Abi Maimunah qala sami'tu Anasan. Aku mendengar sahabat Anas yaqul, beliau menyampaikan, kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, apabila Nabi keluar untuk melaksanakan hajatnya, tabi'tuhu, maksudnya buang air kecil atau air, itu aku selalu mengikuti. Ana ya aku, kata sahabat Anas, wa ghulamun minna, dan anak juga, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud atau sahabat Jabir. Ma'ana idawah, kita bawa peralatan, mimma, ember yang isi air. Itu hadis Bukhari 156, Fathul Bari juz 1 halaman 334 di kanan tengah sampai 325 di sebelah kiri. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi. Coba lihat bagaimana nikmat Allah, pertolongan Allah kepada pemuda waktu dia berlindung menetap di gua daripada hidup di lingkungan yang penuh kemaksiatan. Justru kita yang akan menjadi korban, bahkan kita akan dibully, akan dibantai, dihabisi, diusir, dibunuh
maka lebih baik kita hidup di pedesaan, waktu itu di kahfi, yang penting kita selamat, agama kita selamat, dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi. Jadi ini pelajaran bahwa kita itu harus mencari tempat di mana di situ kita bisa mempraktekkan hukum-hukum Allah menurut kemampuan kita. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka kasihan keluarga kita dan kita besok ditanya di hadapan Allah, baik keamanannya, ilmu, dan pelaksanaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah ini. Fityah ilal kahfi faqalu, kemudian para pemuda tadi berdoa, Rabbana, ya Allah, kami tidak bisa apa-apa kecuali sekarang kami hanya minta bantuan kepadamu. Atina min ladunka rahmah, memberikanlah siapa engkau ya Allah na kepada kami, min ladunka dari sisimu, atina rahmatan kepada kasih sayang, wahyi' lana min amrina, engkau maha tahu ya Allah kepada kesulitan yang kami hadapi, masa depan kami dan anak cucu kami, tolong ya Allah berikan kemudahan dan berikan sesuatu yang terbaik baik kami dan semua umat Islam. Wahyi' lana min amrina rasyada, memberikan lana engkau ya Allah kepada kami, min amrina dari urusan kami, rasyada kepada sesuatu kemudahan dan solusi. Ini satu sisi. Lalu kita lihat Al-Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Pemuda, orang soleh ditungguin oleh kalbun, huk-huk anjing. Huk-huk menemani, mengikuti orang soleh masuk surga. Kita aja belum tentu masuk surga, huk-huk sudah duluan. Ini akibat kita berada di situasi dan selalu dekat dengan orang yang soleh. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lingkungan itu perlu, teman itu perlu, situasi itu perlu. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ada yang bilang pemuda tadi 3, yang keempat berarti huk-huk. Ada yang bilang 5, yang keenam huk-huknya. Semua tidak ada jumlah yang tahu, hanya Allah. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu seperti orang melempar sembunyi tangan gitu. Itu dugaan semua. Kalau soal jumlah kepastiannya kita serahkan kepada Allah. Tapi itu terjadi dan bekasnya sekarang masih ada. Allah tidak pernah bohong, nabinya tidak pernah bohong. Ini supaya bisa kita mengambil hikmah ketika orang dari awal sampai akhir hayatnya mempertahankan kebaikan bersama orang yang baik. Wa yaquluna sab'atun, ada yang bilang 7 ashabul kahfi itu 7 pemuda, yang ke-8 adalah kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira. Yang terkenal itu 7, 8 berarti hukumnya. Wala tastafti fihim minhum ahada, enggak usah ribut masalah itu. Sehubungan dengan Al-Qur'an surah Al-Kahfi tadi, maka kita lihat ya. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang sangat sulit, maka segera kita menuju kepada Allah. Mana yang paling selamat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. As-Saffat ayat 99. Kata Nabi Ibrahim,
Kalau kamu saya doain, saya contohin yang terbaik, malah saya dibakar, baik ya sudahlah. Saya sekarang menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, saya mau pergi menghadap Allah. Yang penting saya sudah mencontohkan, saya sudah menyampaikan, saya sudah mendoakan. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Allah akan memberikan solusi kepada kita semua. Allah akan, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kalian semua. As-Saffat ayat 99. Dan ini merupakan pendidikan bagi keluarga juga. Ada kitab Minhajus Sawi halaman 505. Kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman qala, dalam keadaan sulit, kalau kita betul-betul dalam keadaan darurat, fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Seperti sekarang banyak orang berkelompok-kelompok, ada yang mengaku imam ini harus berbaiat kepada ini dan itu dan seterusnya. Ada yang ingkar sunnah, ada yang sunnah itu diambil menurut kemauannya, ijtihadnya. Ada yang berusaha apa adanya menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau palsu dibilang palsu, kalau sahih dibilang sahih, kalau hasan dibilang hasan, kalau dhaif dibilang dhaif. Ada yang hobi dengan hadis-hadis dhaif, ada malah yang hobi dengan hadis-hadis palsu. Dalam keadaan kita sulit membedakan, maka kita menghindar dari semua itu, tidak ada kefanatikan, tanpa harus caci maki dan tanpa ada permusuhan. Kita berada di dalam tempat yang bersih sambil menunggu dan mencoba selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan melihat, belajar kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan yang lain. Bukhari 3606, 3607, 7084. Hadis ini juga diklaim oleh kelompok tertentu sebagai dalil bahwa orang harus ikut jamaahnya, kelompoknya dia, komunitas dia. Banyak Quran yang dilecehkan, hadis yang dilecehkan, diklaim-klaim. Fathul Bari juz 6 halaman 666 sampai 763. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, alaika bikathratil ma'ruf. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan kita sulit membedakan sesuatu kebenaran, misal kita banyak melakukan sesuatu yang baik, yu'ni suka Allahu fi qabrik, atau yu'nisaka Allahu fi qabrik, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam kubur kita. Apalagi di bulan Ramadan, banyak-banyak kita tanpa kita harus terpengaruh dengan ini dan itu, kita sering bantu orang tanpa melihat jamaahnya apa. Kita yakini bahwa jamaah-jamaah yang ada asal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan ahli surga semua. Kita nggak usah terpengaruh dengan ini dan itu. Kita tetap berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang non-Islam pun kita harus bantu kalau dia butuh bantuan dan tidak berbahaya, tidak mencelakakan kita. Wajtanib al-muharramat kullaha. Dan menjauhilah siapa kamu kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semuanya saja. Semaksimal kita jauhi. Tajid halawatal iman. Kalau kita bisa membantu orang, kita berusaha meninggalkan yang dilarang, maka kita akan merasakan nikmatnya keimanan itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga kata ba'dus salaf, al-i'tizal al-yawma fardun lazimun illa julusaka inda syakhsin alimin arifin. Dalam keadaan seperti sekarang, kecuali jelas-jelas baiknya, lebih baik kita tidak banyak bergaul kecuali untuk suatu membantu. Maka i'tizal kecuali kalau kita duduk dengan orang yang betul-betul ketahuan alimnya, ahlinya, dekat kepada Allah, tidak punya kepentingan ini dan itu. Orang itu sedikit banyak pasti punya kepentingan dan lambat laun pasti kelihatan itu. Qala al-qail hadza zaman zamanus sukut. Dalam keadaan sekarang kalau ingin selamat banyak diam, kecuali apabila kita perlu untuk menyampaikan kebenaran atau membantu orang.
Wa tarku kullil khalaiq. Enggak usah terlalu dekat kepada siapapun, tapi tidak usah bermusuhan. Waltizamul buyut. Kita banyak melockdown diri di rumah. Atau melockdown diri lisan kita, tangan kita, supaya kita tidak usah banyak komentar terhadap WA yang ada di tengah-tengah kita. Diam aja. Kalau mau baca, yang nggak suka diam, sudah nggak usah dikomen. Tsumma ridha billadzi yakfika fi ayyi kutin. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang penting halal meskipun tidak terlalu banyak, syukur kalau banyak, dan kita bisa hidup sederhana, nggak usah berlebihan dengan harta yang kita miliki tadi, yang penting cukup. Bisyarti hillihi wamkus ila antamu. Teruslah kamu hidup seperti itu sampai kita menemukan hidup dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.